Alhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur tentu kita selalu haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima, nikmat iman, Islam, sehat, sempat, dan seterusnya. Yang mana di antara semua nikmat itu yang terbesar yaitu nikmat iman kita yang masih ada di dalam dada, yang harus senantiasa kita jaga dengan selalu bertakwa kepadanya. Dan takwa yang paling baik adalah di atas ilmu, dan ilmu didapatkan dari majelis ilmu di antara rumah Allah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran dan disampaikan sunnah. Sebagian di mana sabda Nabi SAW, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad. Sesungguhnya perkataan yang paling benar itu adalah firman Allah, dan petunjuk yang paling baik itu adalah petunjuk Muhammad SAW. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara petunjuk Allah dan Rasulnya yang kita sudah tahu dari kecil, kalau makan daging babi itu haram, kalau minum minuman keras itu haram, kalau mencuri itu haram. Tapi tidak semua kita tahu dari kecil kalau riba itu haram. Makanya ketika kita ngomongkan halal dan haram, Nabi mengatakan al halalu bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma mustabihatun. Yang halal udah jelas, yang haram udah jelas, yang gak jelas namanya subhat. Nah, jelasnya halal dan haram dinyatakan di dalam Al-Quran, dinyatakan di dalam hadis. Dalam konteks riba sudah jelas ada ayatnya, sudah jelas ada hadisnya. Cuman gak jelas buat kita karena kita gak pernah dikasih tahu, atau tidak pernah tahu bahkan sejak kecil. Ya sosok nggak mau tahu juga, gitu kan. Ya, sehingga kita akhirnya sebagian di antara kita karena nggak tahu atau nggak mau tahu tadi, akhirnya kita melanggar. Makanya, ya, pentingnya kita kemudian mencari tahu, karena tahu ataupun nggak tahu kita hari ini, nanti di akhirat kita akan ditanya. Podo-podo ditakoi, mending sakniki ngerti, ning bar niku didandosi, sehingga nanti di akhirat tidak perlu tanggung jawab. Ngoten. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang selalu saya ulang-ulang, at-taibu minad dambi kama la dzamba lahu. Orang-orang yang bertobat dari dosa itu seperti orang yang enggak punya dosa. Nah, tahu dan tidaknya itu dosa setelah belajar. Sehingga nek ora tau ngaji nggih akhirnya enggak pernah ngerti. Rumangsanya dengan nggak pernah ngerti, baik-baik aja nanti di akhirat nggak pernah ditanya, boten kita tetap ditakoi. Oleh karena itu maka, wanibitina azani Allah wa iyyakum, orang-orang yang tidak tahu tapi nggak mau mencari tahu, tetap nanti di akhirat harus bertanggung jawab. Nah, daripada nanti tanggung jawabnya nanti, mendingan saat ini tamu, kalau memang pernah melampai di tobati ngoten. Nah, temanya atau judulnya adalah riba. Lah kenapa kok bahas riba? Nah, jenengan masih ingat ya, sebelum pembahasan kurban kita bahas tentang keluarga dalam hal ini, yaitu kebaktian anak pada orang tua. Terkadang orang tua niku sok-sok lupa bahwasanya aspek faktor kesolihan anak tidak cuma semata-mata soal pendidikan, soal fasilitas, soal kelengkapan yang jenengan berikan. Terkadang anak itu menjadi tidak soleh, tidak manut, tidak nurut, itu karena yang diberikan barang atau harta yang haram. Nah, haramnya harta dan barang itu macam-macam sebabnya. Salah satunya ribawi. Dan ini sebenarnya pernah saya bahas di Masjid Mutakin, tapi dengan cepat karena memang temanya pada saat ini akidah. Nah, sebelum ngomong ke akidah, saya ngomong ke muamalah.
Nah, maka kalau di sini ngomong ke keluarga, sebelum saya ngomongkan cerita atau kisah-kisah tentang anak-anak yang durhaka, maka di tengahnya saya jelaskan dulu tentang muamalah, biar nyambung. Kenapa kok muncul anak durhaka? Kenapa kok muncul anak-anak yang sampai berani bunuh orang tuanya? Nah, bisa jadi, namanya bisa jadi ya belum tentu itu faktor paling utamanya, bisa iya bisa tidak. Tinggal kembali kepada kita introspeksi. Jane aku ki salah ning endi? Kan ada tuh orang tua yang anaknya wis di pesantren ki, kabeh dicukupi, njaluke apa dituruti kan gitu. Begitu gede ya, malah durhaka sama orang tua. Nah, di situ kadang orang tua itu luput untuk ngecek pada muamalah yang dia lakukan. Wabil khusus harta-harta atau penghasilan-penghasilan yang haram. Dan di antara penghasilan-penghasilan atau muamalah yang haram itu salah satunya adalah riba. Nah, riba itu berasal dari kata roba syai yarbu robwan warobban. Jika seorang berkata ya roba syai, maka artinya sesuatu itu bertambah. Roba yarbu maksudnya kita sedih. Maka jika orang mengatakan arbaituhu, artinya dia telah menambahkannya atau menumbuhkannya. Nah, dalilnya yang mendukung pernyataan itu adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 276, wa yurbis sodaqah. Jadi sodaqah niku bisa menyebabkan harta jenengan berkembang, bertumbuh, nambah banyak. Makanya nanti dalam hadis Nabi mengatakan mana kosot min malin sodaqah, tidak akan berkurang itu harta yang disedekahkan. Tidak akan. Kalau tidak akan itu mesti nambah. Nah, cuman selalu kesalahan kita nambah itu selalu penggalihnya itu adalah duit. Padahal kadang nih kita mau mikir gajine podo orang muda ning anake nambah ora enek sing mati kaliren. Nah, berarti kan sebenarnya ada beban nambah, tapi dengan gaji yang sama kok masih bisa bertahan, berarti kan ada nikmat yang ditambahkan. Ada. Nah, maka hal seperti ini kadang kita itu luput di situ. Contoh meleh, pensiun, sing gak ada pensiunan nggih. Nek pensiun berarti kan gajinya turun dari 100% jadi 75%, itu pun juga gaji pokok. Ngoten to Pak Budi? Ah nggih. Nah, meleh nek sing pensiun garwane ya, nantinya misal kita punya pasangan meninggal, istri, niku teman saya itu punya istri PNS meninggal, niku mau ngintuk 30% Pak Joko. Jadi betina DM mengenteni transferan sak yuto 300 napa pinten dari gaji pokok. Delalah dia PNS baru gitu kan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tambah tua kok malah pensiun. Nah, memang itu yang terjadi. Gajinya kelong, iya. Kok putune nambah loh. Ternyata anaknya nambah dengan sebutan mantu. Nah, ternyata anak kalau putune melu makan di rumah kita, ternyata yo bisa gitu kan, cukup. Tapi ngoten-ngoten niku dipenggali agar kita itu makin bersyukur. Jadi tidak selalu mau bentuknya kudu omahe nambah. Kayak pengaruh Pak Joko bojone nambah. Tak sampai kene lho ben Bu Joko wis terbiasa krungu. Biasa krungu kok biasa seneni. Nggih, makane nggih, mana kosot bin mali sedekah niku cobi Mang Hayati nggih. Pramila jenengan jangan ragu untuk sedekah. Nah, sedekah juga sesuai kemampuan nggih. Artinya ndak usah banding-bandingke sing kaya sedekahe duit semene mboten usah. Jenengan mampune 1.000 2.000 monggo, jenengan mampune 5.000 10.000 monggo, secukupnya semampunya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dalam Quran surat Ar-Rum ayat 39 Allah berfirman masih tentang penjelasan makna riba dan yang artinya bertambah, wa ma ataitum mir riba liyarbu fi amwalinas fala yarbu indallah. Apa yang kamu lakukan dari riba, yang kamu berikan agar maksudmu duitmu bertambah, liyarbu fi amwalinas, agar duitmu bertambah ketika dikasihkan ke orang. Kan orang riba itu kan ngutangke gitu. Nanti ada definisinya, tapi gampangnya kan
pinjemkan duit, terus yang punya duit niki di rumah tidur ning pengennya duit ini ku berkembang ngoten. Nah, mana? Nah, Allah mengatakan karepmu kan ngono nambah. Tapi fala yarbu indallah, tapi tidak ada nambah-nambah di sisi Allah tuh tidak ada. Mungkin sekali lagi secara nominal bertambah tapi keberkahannya hilang. Nah, ketika sudah ngomongkan berkah, maka yang dicari itu bukan jumlah lagi, tapi kebaikan demi kebaikan. Dite nambah oke, masalahnya tambah oke. Dite tambah oke, penyakitnya tambah oke. Dite tambah oke, musuhnya tambah oke. Nah, yang kayak gitu-gitu kan berarti nggak berkah gitu kan. Ambok jenengan nek ningali berita nika atau sinten John K. Omahe magrong-magrong. Tapi angger wong sing disebut musuh dia ya pengennya mateni gitu kan. Dino-dino niku. Makanya dia butuh dekengan, sokongan, backup atau sak pirang-pirang gitu. Nah, dan enggak sekali dua kali terlibat dalam perkelahian yang kemudian menyebabkan orang meninggal gitu kan. Makanya baik-baik dirahmati oleh Allah. Apa yang kayak gitu yang kita sebut nambah kan enggak. Kan dia kan kalau ada tanah yang sengketa, terus diparani kalau salah satu orang yang sengketa tunggokno, langsung ngedil piro 100 juta, tompo duitnya kirim konco-koncone jogo lemahe gitu kan. Nambah duitnya, tapi masalahnya tambah ruwet, polisi judek gagas koyo ngono kuwi gitu kan. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fala yarbu indallah. Nah, Allah sudah menegaskan loh ini. Harta riba itu di sisi Allah tidak bertambah. Walaupun mungkin di sisi manusia tambah banyak, tapi di sisi Allah tidak bertambah. Nah, sekarang kita masuk definisi riba itu apa? Nah, dalam Al-Masbu' Al-Fatawa, kemudian Fathul Wadhab, Fathul Mu'in, Subul Salam disebutkan riba itu dengan definisi kullu qardin jarra manfaatan fahuwar riba. Niki luas maknanya. Jadi riba itu adalah setiap akad ngutang. Jadi akadnya ngutang, bukan jual beli, ngutang yang kemudian ada tambahannya, ada manfaat yang diberikan. Jadi kalau sudah manfaat itu nggak harus bentuknya duit, enggak. Maka fahuwa riba itulah riba. Contoh misalnya Pak Joko sanjang kan Bu Joko, jatahmu sebulan 3 yuta. Nah, Bu Joko sanjang dan Pak Joko, Mas, iki adikku butuh duit, aku nyilih tembunge to, nyilih 2 yuta. Nah, engko ning ngembalikke kapan? Ya engko nek aku entuk rezeki tak balekke. Berarti kan udah perjanjiannya nyilih walaupun suami istri, gitu. Terus Pak Joko kok ketoke pegah gitu kan. Akhirnya Bu Joko ngerti, iki bojoku nek rupane ngono kuwi ketoke wegah ngilehi gitu kan. Nah, akhirnya dirayu. Ngene Mas. Nah, nek mbok utangi aku 2 yuta. Engko pokoke angger meh turu kowe tak ambung ping 17. Nah, maka ya nek itu diperjanjikan, Pak Joko langsung bilang, "Oke, nah, ribane niku ngambung ping 17. Kenapa? Karena ternyata dino-dino ora tahu diambung Pak Joko. Nah, maka sesuatu yang tidak pernah menjadi rutinitas diperjanjikan dalam akad utang piutang sebagai tambahan itu riba. Sematen ugi misal kalimatnya mboten ngambung. Engko nek meh turu sampean tak pijeti Mas nganti merem ngorok-ngorok. Aku nek urung krungu ngorokmu aku ora bakal mandeg. Nah, nek tembunge ngoten itulah ribanya. Makanya riba nggak selalu bentuknya duit. Nanti ada lagi 2 orang yang berteman, yang sering saya contohkan, kampusnya sama, cuman beda rumah, tetanggaan. Nah, koncone butuh duit, njaluk mboke Pak Era dikei nembung kancane. Bro nyileh duitmu 100. Yo tak silai ini anggere mangkat, kowe kudu goncengke aku karo ngeterke aku mulih wong awake dhewe kampuse bareng ngopo kok motoran dhewe-dhewe gitu. Dadi emang dino-dino niki koncone niki memang pelit, ora gelem goncengke ya ora gelem napa istilahnya membarengi temennya itu gitu. Akhirnya begitu kemudian dia nembung utang dijawab kayak gitu. Yo nek kowe nyileh engko aku melu, mangger kowe mangkat aku melu, pokoke nganti mulih aku ternoneh ning arep omahku. Oke, ikulah ribanya antar jemput. Makanya riba itu bentuknya enggak selalu duit,
Mengke enten mulih Pak ten satu daerah. Ribane niku bentuknya ngeten. Jadi seseorang yang mau nikahkan putranya, dia sudah punya ngengrengan butuh duit 100-200 juta karena biasanya gede nih waledek lan sak piturute. Nah, terus dia punya apa namanya? Sawah yang mau nikahin putranya itu loh. Punya sawah baku, berarti punya sertifikat. Datang ke orang kaya, gitu kan. Nah, dia bilang, "Pak, saya butuh duit 200 juta. Niki saya jaminkan sawah saya." Wong sugih, "Wah, ya mau nek wong utang tok." Mboten utang tok. Niki sertifikat mang cekel, moh nek nyekel tok, gitu kan. Nggih, mengke selama kula nyicil rong lunas sawah niku manggarap. Nah, menggarap sawah yang dijadikan agunan itu menjadi riba. Kenapa? Manfaat. Bahkan manfaat itu kalau dia mau jujur si orang kaya itu umpama niki kan bayar sewane kan enten sewane niku. Bunyi sewane niku lho. Misal setahun 5 juta misal gitu. Gandeng niki ra disaur selama 5 tahun atau 10 tahun berarti 5 kali 10 50 juta. Berarti nanti dia utangnya bayarnya tetap 200 ning sakjane ketambahan 50 ning bentuke sawahnya digarap orang itu. Dong mboten. Alhamdulillah. Mungkin enten meleh biaya meleh, contoh meleh. Mas aku nyilih duitmu. Piro 50 juta. Jaminane apa? Ngaku krungu kowe gane mlayu nek nggawa duit ngemplang. Mobilku cekelen. Mobilnya diparkir ngajeng omah dikeki sak kontake sak STNK-ne sik perlu sak BPKB-ne gitu kan. Nah, pun ayem niki sing nyekel 50 juta. Apa sing ngutangi 50 juta. Lah iki arep mbok sahur pirang wulan, ya 6 wulan wae rasa suwe-suwe. Nah, mobil yang digadaikan terus tinggi nge-Grab. Nah, maka dia ribanya di situ. Jadi barang agunan tidak boleh dipakai. Kalaupun mau jenengan pakai, jenengan harus ngitung pripun. Oh niki mobil gandeng tenggen kula 6 wulan, kudu diganti bensin, kudu dirawat. Lah ngetokke biaya 600.000. Nah 600.000 niki memper niki cara rentalan niku kena pirang dino Pak Joko? 600.000. Ora tau ngrental nggih. Pinten Pak sing gawe rental? Anggaplah misal kali dinten ngoten apa 3 dinten gitu kan. Nah, maka jenengan halal untuk memakai 2 atau 3 hari. Boten terus bendina di grabke ngoten niku. Nggih. Banyak bentuknya nggih, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Niku definisi yang pertama. Definisi yang lain menurut Ibnu Qudamah, kalimatnya rada beda ning jane serupa. Beliau mengatakan wa kullu qardin syarata fihi ayyazidahu. Setiap utang piutang yang dipersyaratkan adanya tambahan fahuwa haramun, itu haram. Bi ghairi khilafin, tanpa ada khilaf. Sehingga yang terjadi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nggih, pokoknya kalau akadnya utang piutang, maka berapa jenengan ngutangke atau berapa jenengan ngutang, disitulah jenengan mengembalikan dengan jumlah yang sama. Namun ketika di situ ada persyaratan, ada tambahan, maka itu namanya riba. Apakah duit maupun bukan. Tapi kalau tidak dipersyaratkan kok jenengan nambahi, maka itu halal. Misal Bu Joko sanjang milih 2 yuto Mas, Pak Joko senajan merengut tetap dikei saking sayangi gitu kan. Nah Bu Joko gandeng ben-bengi ora tau ngambung ping 17 gitu kan. Delalah, mboten ngomong, nah, ben-bengi tenan diambungi ping 17. Nah, maka itu sah, tidak menjadi riba. Ngoten nggih. Jadi bedanya tipis Pak untuk menjadi riba dan bukan riba. Contoh meleh, jenengan ngutang kula 1 yuto. Jenengan sanjang, engko nek tak baleke tak tambahi 100 Mas. Itu menjadi perjanjian, itu riba 100 se. Kok jenengan enggak pernah ngomong dan saya juga enggak pernah minta, tiba-tiba dari 1 yuto niku jenengan bengke dadi 1 miliar terus jenengan nambahi kula 500. Nah, 500 halal, 100 wae malah riba, ngoten. Makane nek ajeng nambahi meneng-menengan mawon itu kan. Nek meneng malah sok malah ra dibalik. Wong ditagih kadang ora bali, dinengke wah ra ditagih lali gitu. Yes. Sawise ora.
Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, dan beliau menambahkan bi ghairi khilaf. Enggak ada ulama yang khilaf kalau utang ada tambahannya itu haram. Ampun niki enten sing tanglet ten iki jan temane riba, tapi pertanyaannya apa perbedaan hulul dan hadiah? Ya beda ya. Hulul niku korupsi, hadiah itu diberikan karena kita senang sama orang. Nah, Nabi mengatakan tahabu, beri hadiah maka akan timbul cinta. Tapi ini meleh, kalau hadiahnya ada sebab kepentingan, misal kula kepala dinas dengan kayak hadiah kula ben putra jenengan katut, itu namanya riswa, haram, gratifikasi, tidak boleh. Nanti Pak Mul, tanya Pak Mul. Nah, suap diplesetke hadiah, itu tenang salah. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dalilnya, nah, tadi saya katakan haramnya babi kita sering dikatakan dijelaskan orang tua kita atau bahkan guru ngaji kita sejak TPA, TPG atau sejak ngaji di masjid lah gitu kan. Kasih tahu ojo mangan babi haram, ojo minum-minuman keras haram. Tapi waktu itu ya jarang guru-guru kita itu ngajari riba itu haram gitu kan. Padahal ayatnya ada. Tiap Ramadan itu mesti kena pewocon niku karena nek hataman itu mesti kenging gitu kan. Nah, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala al halalu bayyinun wal haram bayyinun nggih. Maka karena ayatnya jelas maka di situ nggih haram halalnya pun jelas. Jadi bukan perdebatan. Makanya Ibnu Qudamah tadi mengatakan bi ghairi hilaf, enggak ada hilaf, ayatnya jelas. Hilaf niku kalau sesuatu yang punya dua dalil yang bertentangan atau ada dalil yang kemudian diinterpretasikan lain. Dan ini ayatnya jelas dan enggak ada interpretasi yang lain-lain. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 278 surat Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ya orang-orang yang beriman bertakwalah pada Allah. Ini kalimat umum. Dan tinggalkanlah riba. Nah, bentuk takwanya manuto dalam hal apa? Tinggalkan riba. Nah, jika kamu orang yang beriman. Jadi Allah mempertanyakan keimanan kita ketika kita sudah tahu riba itu haram tapi enggak mau ninggalke. Nah, uripku sangka kono. Nah, itulah. Ketika orang itu berkata seperti itu, maka berlaku hadis qudsi Allah berfirman, "Ana idadoni abdi, aku sesuai dengan prasangka hambaku." Ketika kita memprasangkai Allah nggak akan kasih rezeki kecuali lewat jalan itu, ya saat jadi urip dari situ. Makanya kemarin saya disuruh isi pengajian tentang penjara itu saya kasih tahu. Ketika jenengan nggak berubah, jenengan mau ngapain saya bilang itu. Kembali lagi ke sini lagi, kembali lagi ke sini lagi. Satu-satunya cara yang terbaik hari ini jenengan menjadi insan yang bertakwa, perbaiki diri, penuh harapan kepada Allah, lalu jenengan bermajelis ilmu, jenengan ngerti halal haram, keluar dari sini jenengan tambah baik. Tapi nek ngene meneh ngono meneh ya balik rene meneh gitu kan. Maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mempertanyakan in kuntum mu'minin, berimankah kita kepada Allah kok kemudian kita masih bergelut dengan riba dan enggak mau keluar? Pertanyaan dikembalikan ke masing-masing kita. Kemudian dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275-nya wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan haramkan riba. Berarti ini ada dua hal yang bertolak belakang. Yaitu apa? Ketika jenengan mau tambahan yang halal, wasilahnya jual beli. Ketika jenengan mau tambahan yang haram, wasilahnya riba. Ketika kita orang beriman, tinggalkan yang riba, silakan lakukan jual beli. Makanya kesalahan sebagian orang, duitnya pengen nambah tapi lewat pinjol. Yo nambah pada waktu dia cair, tapi setelahnya nggih mumet. Akhirnya sebagian orang bunuh diri, naudzubillah. Harusnya dia tidak pernah membuka celah di sisi pinjolnya, dia buka celah di sisi niaganya, dagang. Lah dagang apa? Lah monggo dicoba. Makanya niku nopo? Bos Alibaba niku Jack Ma. Nah, dia punya rumus umur 20 sampai 30, cobalah semua yang bisa kamu coba. Meh dodol iki kuwi silakan. Umur 30 sampai 40, pilihlah yang kiranya bisa mencukupi urusanmu, matengkan pilihan itu.
Umur 40 sampai 50 optimasi apa yang sudah kamu pilih. 50 sampai 60 perluas jangkauan yang kamu pilih. 60 jalan-jalan sama putumu. Nah, itu kata Jack Ma. Wong kafir loh Pak ngajari ngoten niku. Dan itu enggak salah omongan itu. Artinya ketika kita memahami kondisi seperti itu, harusnya kita itu paham berkembangnya duit itu bukan dengan cara-cara yang ribawi. Itu wong kafir ngomong ngono. Tapi lewat jalur niaga, lewat jalur bisnis. Nah, bisnis apa? Nah, monggo, itu bagian dari pilihan yang harus kita pilih. Dan semua punya kondisi pilihannya masing-masing. Artinya misal saya jualan ini misal belum tentu itu cocok buat jenengan. Maka yang terbaik ya dikembalikan kepada passion. Nah, bahasa ditanam niku passion jenengan remene nopo. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam hadis Allah Subhanahu Nabi SAW kemudian bersabda pada hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah yang disahihkan oleh Al-Albani, ya'ti 'alan nas zamanun ya'kuluna riba faman lam ya'kulhu asabahu min ghubarihi. Akan datang satu masa, artinya pada waktu itu belum datang, tapi akan datang suatu masa nanti, di mana orang itu akan makan riba. Bahkan orang yang nggak mau pun dia tetap akan kena debunya. Jadi orang itu sudah terbiasa dengan riba. Sampai di HP itu di-download bisa, diklik-klik bisa. Sampai kadang orang itu nyilih KTP orang liya, orang lain buat registrasi, begitu bisa pencet cair. Dan macam-macam model turunan dari praktek ribawi itu. Kalau dulu itu kita harus ke bank, bawa agunan, sok-sok kalau itu di kantor ya bawa rekomendasi pimpinan gitu kan. Nah sekarang boten Pak, cukup KTP difoto, cengar-cengir gitu kan, cair gitu kan. Dan itu mengerikan. Artinya kondisi yang disebutkan Nabi hari ini terjadi. Nah kemudian kondisi berikutnya, orang yang gak mau riba pun bahkan kena debunya. Maksudnya pripun? Misal kita udah ngaji itu ndak boleh delalah gaji kita ditransfer lewat bank yang ribawi. Otomatis kok nggak mau kan kecipratan gitu kan. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kondisi yang dikabarkan Nabi 1500 tahun yang lalu kena sama kita. Makanya nanti saya berharap ya di kajian ini entah di tengah di belakang monggo banyak pertanyaan yang bisa dengan tanyakan kita diskusikan agar kemudian yang keluar itu bukan sekedar hukum halal haram tapi juga ada solusi atas sebuah dinamika yang mungkin dengan hadapi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Hakim yang disahihkan juga oleh Al-Albani dalam Sahih Jami, beliau mengatakan ar-riba wa in kasura fa inna aqibatahu tasiru ila kullin. Riba meskipun kayaknya jumlahnya bertambah banyak, maka pada akhirnya tetap akan membawa pada kondisi kekurangan, kemiskinan. Itu yang tadi di depan saya katakan sebagai tidak barokahnya harta yang kemasukan riba. Saya setuju. Dan banyak perusahaan-perusahaan besar yang belum tikar. Sebelum Sritek ada Dunia Tek. Dunia Tek itu kalau nggak salah itu 23 triliun. Terus Sritek itu berapa kemarin? 13 triliun atau berapa itu. Dan masih banyak tek-tek yang lain. Tifon Tek itu ya tutup ya gitu kan. Nah, yang masih buka niku mi tek-tek niku masih. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tahu tek ini kita buka. Iki yang harus jenengan ambil pelajaran. Nggih. Dan kadang tanpakan niku enten bang napa niku to? Bang plecet ya. Ning wong Batak-Batak niku lho. Kadang utang ini kita cilik lho, 100.000 gitu. Balik kene bendina 2.000 ping, nah enten pinge gitu kan. Ping pinten Bu biasane Bu? Enggak tahu alhamdulillah. Nek 100 diporo 2.000 kan ping 50 biasane. Dhek sosok njaluk ping 60. Jadi ketemune 120.000. Nah 120.000 niku berarti bunganya kan 20%. Sedangkan 120 hari itu nek dibagi 30 ketemunya 4 bulan. 4 bulan bunganya 20%, padahal di bank gede-gede niku lho BRI dan sebagainya.
niku setahun niku bunganya kalau nggak salah 6 atau 7%. Jadi dia udah 2-3 kali lipat bank. Senajan duitnya mung 100 gitu. Nyicile ringan, tapi dia lebih parah gitu. Parah malah nih kalau nek ijol ten Tamat Yakin nih kalau nek Idul Fitri nih. Niku malah hitungan detik jenengan ngekei 100 terus dikei 95% dalam hitungan detik. Itu riba itu. Dan nanti turunannya banyak. Ibu-ibu nggih sering napa niku? Antingnya cuwil atau tugel, gelangnya peyok, dijualke tukar tambah. Mulai sing utuh, mulai sing anyar. Niku nggih riba, tapi nantilah kita jelaskan satu-satu pelan-pelan. Jadi turunannya banyak ya. Jadi riba niku pokoknya jangan cuma dipahami utangan saja. Terkadang tukar menukar barang yang sejenis tapi beratnya beda. Nah, di situ juga jatuh di dalam riba. Makanya nanti di bab kurban niku ada yang bertanya, kurbannya wedhus jaluk ijol sapi ya. Niku ada potensi riba juga di situ. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sebutkan dulu dalil-dalilnya pengharaman riba di dalam ayat dan dalam hadis. Sehingga saya berharap jangan lagi ada yang meragukan keharaman riba. Karena Allah menyatakan in kuntum mukminin. Terus diwaca ayatnya hadisnya mosok cek ra percaya, ngono ngaku iman. Nah, di manakah iman kita? Nah, itu pertanyaannya yang harus kita jawab. Artinya kalau kita benar-benar mengaku iman mau niku halal dan haram sudah jelas, maka tidak usah mempertanyakan apakah itu masih halal ataukah haram. Mau ayat dan hadisnya sudah jelas. Nek jelas haram ya haram, jelas halal ya halal mengatakan. Nah, kemudian Nabi menyebutkan semua orang, semua pihak yang terlibat dalam ribawi itu terlaknat. Terlaknat niku dijauhkan dari rahmat. Dijauhkan dari rahmat berarti gak cuma hartanya yang gak barokah, sak hidup-hidupnya gak barokah. Makanya kalau nanti ngobrol kali salah satu security bank ribawi niku, tapi biar ini pun resign. Pas resign niku dia cerita kali kula. Saya kalau nemeni orang-orang itu makan, jadi security ini sosok nyupiri gitu. Itu obrolannya itu nek ora urusan diskotik, urusan selingkuhan, urusan semua niku lah. Jadi dunianya dunia ngoten niku. Makanya orang Jawa itu kan merangkum gitu. Merangkum perbuatan dosa-dosa besar itu dengan kalimat molimo. Orang itu kalau wis seneng nyolong, nah, otomatis nanti larinya nek main, medok, mendem, madat, lingkarannya di situ. Makanya yang ngumpul di LP niku isine ngoten-ngoten niku. Nah, kapan mereka bisa selesai dengan ini? Kalau mereka sadar itu salah, keluar itu. Keluar sehingga dia nggak mencari lagi harta yang haram, karena harta yang haram akan berputar di situ terus gitu. Bapak Ibu dirahmati Allah, Nabi mengingatkan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jabir bin Abdullah mengatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba. Rasulullah SAW melaknat orang yang makan riba. Berarti yang kerja terkait ribawi. Nah, tadi bang pelecet sing ngutangi berarti. Wa mukilahu, dan yang memberikan makan riba berarti sing ngutang. Artinya jangan sampai punya penggalih, nah kan sing dosa sing ngutangi, aku kan sing ngutang, ora sing ngutangi. Nah, sama. Wa katibahu, yang nyatet. Dan yang nyatet niki jangan cuman dipahami sekretaris dari napa niku sing ngutangi wau tellere mboten. Notaris bareng niku nggih masalah niku. Notaris malah masalah pripun? Nah, kalau ada bank yang kemudian mau mencairkan kredit ribawi kan dibawa ke notaris. Nanti ada fidusia, nanti ada jaminan gitu. Nah, dia bikin tuh, dapat tuh seakte soal 500.000, soal 1 juta tergantung gedenya jaminan gitu, atau kesepakatan antar lembaga ini. Makanya nggih ada notaris niku sing kalau udah megang bank itu, wah, itu karyawannya mesti di atas 15 kayak biangan. Karena transaksinya itu sehari itu bisa ratusan. Dan kadang mereka itu perang harga. Jadi kadang seakte itu iso tekan 1.000. Ngonek kene 1.000 terus muter naik. Nanti ada yang nawari 75 pindah lagi gitu. Dan hal-hal seperti ini nggih rahasia jane gitu. Tapi karena bojo saya notaris saya tahu gitu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada pertanyaan lagi nih.
Apakah kripto Bitcoin termasuk riba? Nah, kripto Bitcoin itu malah nggak jelas nih, karena duitnya juga nggak ada. Jadi itu cuma data yang kemudian diperjualbelikan, yang duitnya nggak ada. Bahkan MUI sudah mengharamkan yang saya tahu. Apakah investasi apakah yang tidak termasuk riba? Banyak loh. Dagang yang nggak riba, beli sawah yang nggak riba, beli kambing ternak yang nggak riba. Terus apa lagi Pak? Jual beli mobil yang nggak riba. Ya, banyak ya kalau ngomongkan investasi apa yang tidak riba. Kemudian akilah riba wa mukilahu, yang makan dan memberi makan, wa katibahu, yang nyatet, wa syahidahi, dan dua saksinya. Lalah notaris ini saksinya loro ya. Makanya nggih jenengan nek gadah putra atau kerja teng kantor notaris ya mangpilih kantor notaris yang paham halal haram riba. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat yang lain Nabi menyebutkan riba itu termasuk perkara yang menghancurkan, membinasakan. Beliau mengatakan istanibu asab'al mubiqat, jauhilah 7 yang membinasakan. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma hunna, apa itu yang membinasakan? Yang pertama asyirku billah, kesyirikan kepada Allah, ini jelas dosa besar paling besar. Wasihru, sihir. Kemudian wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang diharamkan, itu juga dosa besar. Kemudian urutan keempat wa akilur riba. Kemudian yang kelima wa aklu malal yatim, makan harta anak yatim. Kemudian yang keenam wa tawali yaumaz zahfi, lari dari medan perang. Kemudian yang ketujuh wa qadful muhsanatil mu'minatil ghafilat, menuduh orang beriman perempuan yang menjaga kesucian dituduh sebagai pezina. Maka dosa-dosa ini menjadikan urutan, Pak. Yang mana kita harus jauhi? Yang pertama adalah kesyirikan, yang kedua adalah sihir. Di mana sihir niku nggih kesyirikan juga sebenarnya. Makanya jenengan diminta untuk wastani tauhid, jauhilah tauhid. Tauhid niku sinten? Setan. Dan kroninya setan, kaki tangannya setan, si tukang sihir, tukang ramal, tukang tenung, tukang sanet, tukang pelet, apa mulai dukun, paranormal, terus niku kabeh nih. Makanya jangan pernah deket-deket. Sampai Nabi mengatakan, nek sampai kamu datang bertanya dijawab benar kan, maka sholat 40 hari gak diterima. Nah apa sih kadang rati parani dhek sing moro. Ten pundi morone? Akhir tahun biasanya moro ten TV ditekoki Mbah Mijan ramalan tahun depan nopo iki jenengan tonton, jenengan terus tahun ngarep engko sing mati si kae, artis sing cerai si kae. Niku begitu jenengan imani, jenengan tetap wajib sholat, ning sholat jenengan buatan entuk pahala selama 40 hari atau 100 gitu kan. Jadi saat ini niku ngeri. Ora masa ora di TV ya, nontonnya ning Facebook padha ae gitu kan. Makanya nek enten sing ngoten niku langsung skip mawon. Pokoke anggere judule dukun, tukang ramal, horoskop, zodiak, terus napa-napa niku mboten sah ditonton, mboten sah dirungokke. Nah, kecuali jenengan peneliti ya, pengen meneliti lah monggo lah. Tapi kalau jenengan mung pengen ngerti penasaran kok akhirnya oh iya bener yo. Nah, bahasa-bahasa ngoten niku jenengan sudah terjatuh pada kondisi di mana nanti Allah tidak terima sholat kita 40 hari. Kemudian waqatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq. Seorang muslim enggak boleh membunuh muslim yang lain. Kemarin di Al-Qudus ya saya sampaikan soal ya nyerempet-nyerempet ada kata-kata jihad itu langsung ditekoki. Kalau ditekoki, apakah berjihad kalau kita kemudian amar ma'ruf nahi mungkar, ada cah nom-nom trek-trekan nganggo motor terus kita cegat nganggo samurai. Saya bilang, "Mboten, Pak, niku klentun." Lah mereka jago. Gini loh, Pak. Dalam Islam, nggih, pelaku dosa besar itu tidak dikeluarkan dari Islam. Dia tetap muslim. Tukang mendem, tukang zina, tukang main itu tetap muslim. Makanya kalau nyamperin mereka di penjara itu, saya di kepala saya itu mereka saudara saya, bukan wong-wong kafir yang harus dibinasakan, bukan ini. Nah makanya ketika terjadi kemaksiatan seperti itu, Nabi mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau lihat kemungkaran rubah dengan tangan, wa illam yastati' fa bilisani, wa illam yastati' fa biqalbi. Kalau tidak bisa dengan tangan, dengan mulut, tidak bisa dengan mulut, dengan hati. Wa dzalika, yang terakhir ini at'aful iman, iman yang paling rendah.
Terus sebagian orang pengen pegah imannya rendah langsung meloncat ke nomor 1. Akhirnya mulai jikuk samurai. Nggak boleh Pak. Ketika jenengan tumpahkan darah kaum muslimin itu, walaupun dia mungkin tukang mendem, dosa membunuhnya lebih besar daripada dosa mendem dia. Iki ra mendem mas menyolong pitik, podo ae. Nyolong pitik dalam Islam niku hukumnya potong tangan. Enggak nyampe malahan karena untuk divonis sampai dihukum potong tangan, satu, dia memang tidak punya kebutuhan untuk nyolong, artinya tidak terdesak. Kemudian harus minimal itu punya nisab 1/4 atau setengah dinar, itu sekitar 1 jutaan atau 2 juta. Nah ayam kan cuma 100.000, 200.000. Nah maka tidak sampai hukumnya potong tangan, kok malah dibunuh. Nah, makanya itu sebenarnya jenengan atau kita, mereka itu terpapar dengan virusnya orang-orang Khawarij yang mengkafirkan kaum muslimin yang berlaku dosa besar, dan itu salah di mata itu tidak boleh. Makanya dalam Islam itu kita itu harus berdakwah bil hikmah, dan wilayahnya dengan tangan ini yang paling benar nih Pak polisi, Pak tentara, pemerintah. Nah kok mereka kok nggak bergerak, misal gitu kita sih main bergerak. Nah monggo dengan lisan, ataupun kalau dengan fisik, ya jenengan boleh mencegah dengan fisik, tapi jangan sampai menumpahkan darah. Jangan sampai malah geluk dewi karo wong Islam itu kan. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa aklu riba, makan riba tadi, wa aklu malal yatim, makan harta anak yatim niki nggih banyak modele. Ada yang di Riau niku punya yayasan anak yatim, tapi anak yatimnya ora dipakani malah duitnya ngemakani keluargane DE. Disiksa sampai akhirnya mati, beberapa orang niku dikubur niku ten yayasane niku. Nah itu salah nih. Kemudian ada juga yang kemudian kakaknya meninggal, ternyata sertifikatnya atas nama adiknya nggak mau ngasih kepada ponakannya yang merupakan ahli waris dari kakaknya, ini nggih masuk dalam kategori ini, dan macam-macam model. Kemudian watawali yaumaz zahfi, lari dari medan perang kalau memang medannya ada. Nah di Indonesia nggak ada medan perang, ya nggak usah nyari medan. Berjihad di sini dengan cara apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, jahidil kufar wal munafikin wa ghulud alaihim. Jihadlah kepada orang kafir dan orang munafik. Jihad kepada orang kafir bil qital dengan perang, iya di tempatnya atas izin penguasa yang sah. Tidak boleh seorang muslim tiba-tiba nopo bawa senjata tajam terus mengancam orang-orang di gereja segala macam, tidak boleh. Bahkan Nabi mengatakan man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa yang kemudian menganiaya orang kafir mu'ahad yang terikat di perjanjian damai, yang dijaga, yang dilindungi oleh negara, maka dia nggak akan mencium bau surga. Lah, jihad kepada orang munafik bukan dengan darah, tapi dengan dakwah. Makanya termasuk bentuk jihad kita adalah dengan berdakwah. Makanya orang-orang yang paham ini, kalau memang benar pengennya jihad fisik, nah maka harus dapat restu dari penguasa. Mangkat kemana kalau di Indonesia? Nah ini kota Papua niko. Makanya saya secara pribadi, ini keyakinan saya secara pribadi, dengan ajeng melu nggih monggo, mboten nggih monggo. Itu yang mati saya di Indonesia, ya itu polisi oleh tentara yang jaga perbatasan yang sudah ditembaki sama OPM niku. Itu saya meyakini itu mati saya, benar-benar mati saya. Makanya ketika jenengan gadah putra, gadah sederek yang pamit mriko mangmeling, kowe iki mengemban tugas yang mulia menjaga wilayah negara kaum muslimin, lakonono kanthi amanah, aja neko-neko. Enten sing mangkat mrono malah ngedol peluru, enten sing mangkat merono malah judi online akhirnya bunuh diri nggih enten mangkat merono boten beto penyakit mulih-mulih kena AIDS, karena di sana banyak yang ngoten niku. Makanya hal-hal seperti ini jangan sampai menodai jihad yang baik itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, niki rumiyin insyaallah kita lanjutkan dengan tema yang sama di waktu yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alhamdulillah subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa